Masih ingat episode kemarin saat Jepang dengan sombongnya ngebubarin MIAI? Di akhir tahun 1943, mereka pikir dengan nutup kantornya, dengan ngusir pengurusnya, semangat perlawanan umat Islam bakal mati. Mereka pikir kiai dan santri bakal balik ke pondok, diem, dan nurut jadi kuli Romusha. Wah, Jepang salah besar bro. Mereka nggak sadar kalau mereka baru aja ngebangunin makan yang lagi tidur. Pembubaran MIAI justru jadi awal dari blunder terbesar Jepang di Indonesia. Sebuah kesalahan strategi yang nantinya bakal bikin jenderal-jenderal sekutu nangis darah di Surabaya. Hari ini, gue bakal ceritain babak selanjutnya. The Aftermath. Gimana caranya organisasi boneka buatan Jepang malah berbalik jadi senjata pemusnah massal buat ngusir penjajah. Gimana caranya? Santri yang biasa megang tasbih tiba-tiba jago nembak pakai senapan Arisaka. Ini adalah kisah tentang Masyumi, Hizbullah, dan resolusi jihad. Buckle up. Ini bakal panas. Oke, setelah MIAI bubar, Jepang ngebentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Niat Jepang itu simpel. Mereka mau bikin organisasi baru yang lebih gampang disetir daripada MIAI. Mereka mau Masyumi ini jadi corong propaganda biar umat Islam mau setor hasil bumi dan tenaga buat perang Pasifik. Tapi Jepang kena prank. Ini yang gue sebut senjata makan tuan. Jepang nunjuk Kayets Hashim Asyari pendiri NU sebagai ketuanya. Padahal Mbah Hashim itu pernah dipenjara dan disiksa sama Jepang karena nolak seikir. Jepang mikir, dikasih jabatan pasti luluh. Kenyataannya, Mbah Hashim dan tokoh-tokoh ex MIAI kayak Kayets Wahid Hashim, Mas Mansur, dan lainnya, justru manfaatin Masyumi buat konsolidasi nasional. Fasilitas yang dikasih Jepang radio, koran, akses ke desa-desa, malah dipakai buat ngerapetin barisan. Di permukaan, mereka kelihatan kooperatif. Tapi di bawah tanah, jaringan intelijen santri mulai jalan. Mereka nyiapin mental rakyat. Suatu saat, kita bakal merdeka. Siap-siap. 3, dari pena jadi senjata lahirnya Hizbullah. Nah, ini bagian paling krusial. Kalau zaman MIAI Part 1, perlawanannya itu pakai otak dan pena. Debat di parlemen, lobi politik, tapi di era Masyumi ini perlawanannya berubah jadi otot dan senjata. Jepang yang makin kepepet di Perang Dunia Kedua, butuh tentara tambahan. Akhirnya, para pemimpin Masyumi berhasil ngelobi Jepang. Tuan Jepang, kalau mau umat Islam bantu perang, ya latih dong kami megang senjata. Masa suruh perang pakai doa doang? Jepang setuju. Lagi-lagi blunder. Maka dibentuklah Laskar Hizbullah. Di akhir ke 1944, pusat pelatihannya ada di Cibarusah, Bekasi. Lu bayangin, ratusan pemuda santri, Banser, pemuda Muhammadiyah, dari seluruh Jawa dikumpulin. Mereka dilatih militer keras ala Jepang Bushido. Diajarin bongkar pasang senjata, diajarin strategi perang gerilya, diajarin disiplin mati. Alumni Cibarusah inilah yang nantinya jadi komandan-komandan perang di daerah masing-masing. Jadi lu paham kan polanya? MIAI nyatuin hatinya Nu Muhammadiyah bersatu. Masyumi dan Hizbullah ngasih skill berantemnya. Paket komplit bro. Umat Islam udah siap meledak kapan aja. 4. Vakum kekuasaan dan kembalinya Belanda. Singkat cerita, Agustus tahun 1945, Jepang keok kena bom atom. Indonesia proklamasi merdeka. Tapi senengnya nggak lama, bulan September-Oktober. Sekutu datang, dan di boncengan mereka ada Nika Belanda yang mau ngejajah lagi. Mereka pikir Indonesia itu masih lemah, masih bisa dikuasain kayak dulu. Di Surabaya, suasananya mencekam. Bendera Belanda dikibarin lagi di Hotel Yamato. Presiden Soekarno waktu itu bingung. Tentara Hesmi TKR masih baru banget dibentuk, senjatanya minim, organisasinya belum rapi. Siapa yang bisa nahan gempuran tentara Inggris pemenang PD2 yang super canggih itu? Jawabannya, umat Islam. Bung Karno ngirim utusan ke Jombang, nemuin Kayets Hashim Asyari. Beliau nanya hukumnya, membela tanah air itu apa? Dan inilah momen di mana roh persatuan MIAI yang kita bahas kemarin menampakkan wujud aslinya. Tanggal 21-22 Oktober tahun 1945. Para konsul NU se-Jawa dan Madura kumpul di Surabaya. Tapi ingat, yang dengerin fatwa ini bukan cuma orang NU, tapi seluruh elemen umat Islam yang udah terkoneksi sejak zaman MIAI. Keluarlah fatwa keramat itu. Resolusi jihad. Isinya ngeri bro. Merinding gue bacanya.
Pertama, hukum memerangi penjajah Belanda atau sekutu adalah Fardhu Ain, wajib bagi setiap individu bagi yang berada dalam radius 94 km. Kedua, yang mati dalam perang ini adalah syahid. Sri, yang memecah belah persatuan, wajib dihukum mati. Efek fatwa ini kayak bom nuklir spiritual. Kabar ini nyebar lewat masjid, lewat langgar, lewat jaringan Hizbullah yang udah dilatih tadi. Bung Tomo, yang pidatonya sering lu denger, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu bahan bakarnya dari resolusi jihad ini. Tanpa resolusi jihad, mungkin gak akan ada pertempuran 10 November Ember yang sedahsyat itu. Santri-santri yang tadinya cuma megang kitab, keluar bawa bambu runcing, celurit, bahkan tangan kosong, nyerbu tang Sherman punya Inggris. Mereka nggak takut mati, karena tiket surga udah di tangan. Jenderal Malabi, perwira tinggi Inggris, tewas di tangan Arik-Arik Surabaya. Inggris syok berat. Ini pasukan apa? Kok nggak munder-mander ditembak meriam? Ya itulah pasukan yang ditempa dari semangat persatuan. Jadi, apa poinnya? Sejarah itu nggak berdiri sendiri-sendiri, bro. Pertempuran 10 November tahun 1945 nggak bakal terjadi kalau rakyatnya nggak punya nyali. Nyali dan skill militer itu nggak bakal ada kalau nggak ada Hizbullah. Hizbullah nggak bakal ada kalau nggak ada manuver politik Masyumi. Dan Masyumi nggak bakal sekuat itu kalau fondasi persatuannya nggak dibangun oleh MIAI di tahun ke-1937, Gedung Tua, MIAI yang kita bahas di episode pertama, adalah tempat di mana benih itu ditanam. Dan Surabaya 1945 adalah tempat di mana pohon itu berbuah kemerdekaan. Ulama-ulama kita kayak Mas Mansur, kayak Wahab Hasbullah, kayak Hashim Asy'ari, mereka bukan cuma tokoh agama, mereka adalah grandmaster strategi. Mereka main catur ngelawan Belanda dan Jepang, dan akhirnya, skakmat, kita berutang nyawa dan kebebasan sama mereka. Tugas kita sekarang simpel, jaga persatuan ini. Jangan mau dipecah belah lagi. Malu sama Mbah Hashim, malu sama Mbah Dahlan. Gomol, terima kasih udah nonton deep dive sejarah panjang ini di Wahyu Penakluk. Jangan lupa sholat, jangan lupa sejarah. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.